Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Alfian Syah Saputra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengapa Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Beliau bernama asli Abdullah bin Utsman. Beliau merupakan khalifah pertama setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat itu terjadi kebingungan di tengah kaum muslimin antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Alhasil mereka mengadakan rapat yang dimana pada rapat itu dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing kaum, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor. Pada saat itu Abu Bakar hadir di rapat tersebut dan ditemani oleh salah satu sahabat, yaitu Umar bin Khattab, dan terjadi perbincangan dan diskusi yang panas untuk menentukan siapakah pengganti pemimpin Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya Umar pun berkata bahwa yang berhak sebagai pemimpin Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW ialah Abu Bakar, karena beliau merupakan orang yang selalu ada dan selalu setia mendampingi dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada di saat genting pun Abu Bakar tetap setia mendampingi Rasulullah SAW, di mana pada saat ingin hendak hijrah ke Madinah dan dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy yang hingga mereka bersembunyi di Gua Thur. Disitulah Abu Bakar merasakan bagaimana pedihnya dakwah Islam yang dibenci oleh orang-orang kaum kafir Quraisy. Dan disinilah Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah pertama, yaitu di Bani Saqifah, yang ditentukan dan disepakatkan oleh kedua pihak, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor. Beliau, Abu Bakar, merupakan sosok yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, di mana pernah ditanya oleh Amr bin As, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Aisyah," yaitu istrinya. Kemudian Amr bin As bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maksudku dari kalangan laki-laki." Maka Rasulullah SAW pun menjawab, yaitu ayahnya, ayah dari Aisyah, yaitu Abu Bakar. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga pernah mengatakan, "Kami dulu pernah menilai orang-orang yang terbaik di masa Rasulullah SAW. Maka kami menilai, yaitu yang pertama adalah Abu Bakar, kedua Umar, dan yang ketiga Utsman." Kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah ditanya oleh anaknya Muhammad bin Al-Hanafiyah, "Wahai bapakku, siapakah orang yang terbaik, sahabat yang terbaik?" Maka Ali bin Abi Thalib pun menjawab, "Ia adalah Abu Bakar, Utsman, Umar bin Khattab," dan beliau menyebutkan sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau, Abu Bakar, merupakan salah satu dari ke-10 orang yang dijamin masuk surga. Dan ia, Abu Bakar, merupakan sosok sahabat yang dermawan. Bahkan ia rela menginfakkan seluruh hartanya untuk dimanfaatkan kaum muslimin, di samping para sahabat yang lainnya hanya menginfakkan setengah dari hartanya. Kemudian beliau, Abu Bakar, merupakan sosok yang bertanggung jawab bagaimana banyak konflik yang terjadi di masa kekhalifahannya, dan beliau pun memberantas seluruh konflik dengan bijak dan amanah. Inilah sosok Abu Bakar. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih, diceritakan pada suatu ketika itu geger di tengah kaum Quraisy. Mereka bilang, "Ini Muhammad datang membawa berita yang heboh." Nah, berita yang heboh itu seperti apa yang dibawa oleh Muhammad, kata mereka? Yaitu Muhammad bilang, semalam ia sempat mengunjungi Baitul Maqdis dan paginya ia kembali ke Mekah. Nah, kalau kita lihat ya,
Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, kalau kita estimasi dengan jarak saat ini yang kita bisa lihat di gambar di atas ini ya, dari Google Maps, itu perkiraan butuh 16 jam bahkan lebih apabila kita menggunakan mobil, menggunakan kendaraan saat ini gitu. Apalagi kendaraan zaman dulu. Bahkan estimasi di gambar ini pun apabila kita jalan kaki tanpa henti pun itu bisa menghabiskan waktu 1 bulan lebih. Apalagi menggunakan kendaraan zaman dulu, yang dimana itu harus istirahat di tengah perjalanan. Maka butuh waktu yang lama. Sehingga ketika tragedi ini terjadi, kehebohan ini terjadi, berita yang datang dari Rasul SAW, itu banyak orang yang murtad dari agama. Karena apa? Karena hal tersebut, cerita yang diceritakan oleh Rasulullah SAW itu nggak masuk ke akal mereka. Namun di saat ini nih yang menjadi kesempatan untuk kepala-kepala kaum kafir Quraisy. Mereka mendatangi Abu Bakar untuk menanyakan mengenai berita yang sedang heboh ini. Mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, lihatlah temanmu Muhammad. Ia membawa berita yang tidak masuk akal. Dia bilang semalam dia mengunjungi Baitul Maqdis yang bertepatan di Palestina dan paginya dia sampai kembali ke kota kita, ke Makkah. Ini adalah hal yang di luar akal, yang akal manusia itu tidak nyampe. Ini adalah cerita yang dibuat-buat. Apakah engkau percaya kepada temanmu?" Kemudian Abu Bakar bilang, "Apakah benar Muhammad bilang seperti itu?" Kemudian kaum kafir Quraisy bilang, "Iya benar, Muhammad bilang cerita seperti itu." Maka Abu Bakar pun dengan tegas ia mengatakan, apabila yang bilang itu adalah Muhammad, maka itu benar. Kemudian orang-orang kaum kafir Quraisy tercengang gitu, kaget, kok bisa Abu Bakar percaya dengan berita bohong, berita yang tidak masuk akal seperti itu. Kemudian mereka bertanya, "Oh ya Abu Bakar, kenapa kau bisa percaya kepada cerita yang bahkan akal pun tidak dapat menerimanya?" Kemudian Abu Bakar bilang, "Jikalau Rasul Muhammad dari Mekah ke Palestina itu adalah hal yang sangat mudah gitu loh. Bagaimana setiap hari beliau menerima berita dari langit ke bumi, itu adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya memberangkatkan Muhammad dari Mekah sampai ke Palestina, yang dimana jaraknya itu tidak lebih jauh daripada dari langit menuju ke bumi. Maka hal-hal seperti itu tuh kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah Aisyah mengatakan, dari tragedi inilah Abu Bakar disebut sebagai As-Siddiq. Ya, dimana Imam Al-Qurtubi mengatakan makna yang mudah dari As-Siddiq itu adalah praktek yang selaras dengan perkataan. Jadi ketika seorang sudah berkata beriman, maka seluruh perbuatan, perkataan, serta keyakinannya itu harus berbanding lurus dengan keimanannya. Bagaimana Abu Bakar itu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka setiap apapun yang keluar dari wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diterima dengan akal pun, maka kita wajib untuk mengimaninya. Makanya beliau dijuluki dengan As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan apapun yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat yang lainnya meragukan apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai kaum muslimin perlu menanamkan sifat As-Siddiq ini di dalam diri kita agar kita dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lurus keimanannya, yang tidak pernah ada keraguan sedikit pun atas ketetapan dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Barakallahu fikum, syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.